Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muaz, apa makna ibadah, Muaz? Apa definisi ibadah? Adalah amalan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Oh, baca ya. Ya. Jadi misalnya ada seseorang ada seseorang, Muaz, dia lagi ngelihat cewek cantik nih, Muaz, dan cewek itu ngasih respon ke dia. Nah, seandainya dia mau nembak aja bisa terima tuh, karena cewek udah ngasih respon. Tapi karena antum malu, ya, malu karena Allah, nggak berani, itu pahala nggak antum? Pahala. Oh, ya. Ya. Dari sisi mananya antum bilang itu pahala? Ya, kan sekedar menolak, sekedar nggak melakukan, kita nggak pakai fisik. Kalau misalnya sholat, itu jelas ibadah karena pakai fisik, ya kan? Zakat, puasa, haji, umroh, fisik gitu mainnya. Kalau ini kan sekedar nolak aja, kita nggak jadilah, malu. Lisan, salah, bukan lisan, hati. Jadi itulah. Dari hati. Jadi antum tadi nggak ngerti maksudnya gimana? Udah ngasih respon dia nih, tapi kan antum malu, udahlah nggak jadilah, ngasih kode dia, ngasih kode udah. Apa? Dah. Ya. Dan sekarang kita masuk ke halaman 40. Halaman 40. 40. Sebelumnya kita diperintahkan agar mempersembahkan segala ibadah hanya untuk Allah. Semuanya, seluruh ibadah. Ya. Seluruh ibadah. Mau itu sholat, mau itu puasa, haji, menyembelih, semua kita persembahkan hanya untuk Allah. Walaupun kita menyembelih seekor lalat, tapi kalau kita peruntukkan untuk selain Allah, itulah yang dikatakan syirik. Ya, walaupun kita hanya menyembelih seekor lalat, nyamuk, ya kecilnya, tapi kalau kita persembahkan sembelihan itu kepada selain Allah, maka itu menjadi syirik akbar, syirik besar, menyebabkan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Ya, maka apabila kita berbuat syirik dan kita tidak bertobat, ya, sebelum mati, sebelum kita meninggal, kita akan masuk ke neraka kekal selama-lamanya. Maka tobat itu tidak akan terima apabila pada dua hal, ya. Pertama, kalau nyawa sudah sampai ke rongkongan, ya. Kedua, apabila matahari terbit dari arah barat. Ketika dua hal itu terjadi, maka taubat seorang tidak akan diterima. Firaun, ya, waktu dia tenggelam, apa katanya? Inni tubtul an, aku bertobat kepada Allah sekarang ini. Tapi apa? Gak diterima Allah taubatnya. Kenapa? Karena nyawa sudah di kerongkongan, gak terima. Karena udah tenggelam, dia udah mau mati, dia akan terima. Ya, tapi kalau masih masa-masa sakaratul maut, itu masih bisa diterima. Contohnya seperti siapa? Ali, Abu Thalib, ya, pamannya Nabi SAW. Ketika sakit, Nabi SAW terus mendampingi beliau sampai akhir hayatnya, berharap agar beliau, Abu Thalib, mengucapkan kalimat syahadat,
Itu masih bisa. Seandainya Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadat, masih terima Allah, karena belum sakaratul maut, nyawa belum di kerongkongan. Ya, tapi kalau kasusnya kayak Fir'aun tadi, udah tenggelam, udah mau mati, dia tobat, nggak keterima. Ya, inilah bahaya dari perbuatan syirik. Ya, kita jangan main-main. Kita juga kadang-kadang nggak sadar, kita bisa terjatuh pada kesyirikan. Ya, misalnya ucapan kita, untung ada ente, untung ada antum. Ya, kalau nggak ada antum, kayak mana lagi habis mati lah aku. Nah, itu syirik. Misalnya sumpah selain Allah, ya, apa? Demi ayahku, demi ibuku, itu syirik. Jangan main-main. Banyak, ya, kata-kata syirik ini. Nah, jadi kita harus tahu, jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan. Ya, jadi seluruh ibadah harus kita persembahkan hanya untuk Allah. Mau sekecil apapun ibadah itu. Contohnya kayak tadi, menyembelih seekor lalat, tapi dia persembahkan ke selain Allah, itu masuk ke syirik akbar. Ya, apalagi yang besar. Ya, contohnya seperti berdoa kepada wali, itu syirik besar itu. Apalagi ruqyah sekarang. Ruqyah sekarang kan madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Banyak ruqyah gitu kan. Ruqyah syar'i itu kayak mana? Coba, gimana ruqyah yang syar'i? Ya baca Quran, bacakan orang yang tuh, ya, bagi kita, atau dia kasih kita kasih dia zam-zam atau bawang putih, daun bidara, itu yang syar'i. Kalau yang syar'i seperti tadi, dia manggil wali-wali, manggil nabi, manggil malaikat, kayak tadi madad ya Rasul, terus gayanya gitu. Katanya narik jin, dia ditarik, wah, seneng. Iya, soalnya kenapa anak cerita kayak gini, ada teman anak satu alumni nih, Madinah juga, satu angkatan. Waktu masih di Madinah, dia tuh orangnya santun, ramah, sopan, sering negur, nggak kelihatan lah tanda-tanda dia tuh gimana, yang jelek-jelek nggak kelihatan. Pas pulang dari Madinah, dakwah di Indonesia, dia menjelek-jelekkan ulama Saudi, menjelek-jelekkan ulama Salafi, ya, bahkan dia berani menjelekkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, berani dia, ya. Dan yang parah lagi, dia sudah melakukan ruqyah yang tadi, yang Anda ceritakan tadi. Udah syirik akbar dia lakukan, udah syirik besar. Nggak nyangka kan alumni Madinah kayak gitu. Mana nyangka, kami semua kaget. Kok bisa alumni Madinah melakukan syirik besar? Bukan syirik kecil lagi, syirik besar. Di sana belajar tauhid, belajarnya Fathul Majid, Surah Talatha, Qawaidul Arba'. Tapi nyampe Indonesia melakukan perbuatan syirik besar. Bukan kecil lagi, itu besar. Ruqyah manggil Rasulullah, manggil wali-wali, mana itu kayak gitu. Orang udah mati dipanggil lagi. Nah, jadi kita di sini, apalagi antum, maksudnya ya mungkin kitab yang antum pelajari masih belum sebanyak dia lah. Dia aja yang sudah belajar banyak kitab bisa terjatuh pada kesyirikan, apalagi kita. Bisa jadi kan? Bisa nggak? Siapa yang bisa menjamin hati kita? Siapa yang bisa? Makanya Rasulullah mengajarkan pada kita untuk doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Itu Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang maksum. Akan tapi beliau selalu mendoakan doa ini, selalu berdoa dengan doa ini. Itu sudah dijamin Rasulullah. Nah, kita belum dijamin. Maka lebih pantas lagi kita berdoa dengan doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Enggak tahu kita
Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang tergantung pada penutupnya. Kita sekarang mungkin masih aman, ya, nggak ada yang syirik di sini. Tapi kita nggak tahu nanti pas ujung kita kayak mana. Ya, di ujung kematian kita nggak tahu kita kayak gimana, nggak tahu kita. Ya. Nah, iblis atau syaitan itu bisa menampakkan dirinya ketika kita sedang menuju kematian, itu bisa. Nah, bisa ya menampakkan wujudnya pada kita di saat kematian kita. Syaitan bisa. Nah, kalau kita iman kita masih lembek, nggak kuat, ya, bukan nggak mungkin ketika antum meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak orang meninggal nggak ucapin itu, banyak, bukan sedikit, banyak, ya kan? Dia paling bisa cuman, tapi nggak jelas, ya. Kenapa? Bisa jadi ketika dia meninggal diganggu sama syaitan. Tapi kalau orang yang memiliki keimanan yang kuat, ya, itu syaitan, godaan syaitan gak akan bikin terganggu, ya. Bahkan yang dampingin dia itu malaikat. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian ia istiqomah pada hal itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun, ya, kepada dia saat kematiannya, alla takhafu wa la tahzanu, mengatakan pada dia, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka memberi kabar gembira bahwasannya kalian akan mendapatkan surga. Nah, jadi itulah balasan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang turun malaikat. Jadi setan nggak bisa ganggu dia, sehingga ia bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, mati di atas keimanan. Begitu. Sudah. Nah, inilah pentingnya tauhid, pentingnya akidah. Jadi semangat belajar akidah, jangan main-main akidah cuman ala rububiyah, uluhiyah, asma sifat, cuman itu aja Ustaz. Bosan Ustaz. Enggak, kayak gitu akidah. Ini kitabnya masih rendah, Anda bilang. Masih rendah. Nah, belum yang lain-lain lagi, tingkat atas lagi, belum. Antum belum pernah belajar usul salata, qaidul arba, kitab tauhid, usul sittah, ya, tadmuriyah, qaidul muthla, banyak kitab tauhid, ya. Nah, baik, lanjut ya pelajaran kita. Oke. Dah. Nah, tadi kita sudah membahas kita tidak boleh memberikan satu ibadah pun kepada selain Allah, walaupun ibadah itu kecil. Sekarang kita bahas macam-macam ibadah, ya, macam-macam ibadah, ba'du anwa'il ibadah. Yang pertama ad-du'a wal istighatsah, halaman 40. Ad-du'a wal istighatsah, doa dan istighatsah, minta tolong, istighatsah. Ad-du'a wal istighatsah, doa dan istighatsah. Min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah adalah doa. Apa itu doa? Ya, doa adalah wa huwa kullu talabin maqrun birrughbah warrahbah wal hub wa tadarru' wa ta'zim. Doa adalah setiap permintaan yang diiringi dengan keinginan,
ketakutan, koma, diiringi dengan keinginan, ya, koma, ketakutan, wal hub, cinta, tunduk dan pengagungan. Nah, itulah doa. Jadi inilah hakikat doa, ya. Setiap permintaan yang diiringi dengan keinginan, ketakutan, cinta, tunduk dan pengagungan. Nah, itulah hakikat dari doa. Ya. Adik, kalau misalnya ada orang berdoa, tapi dia ketika berdoa tidak diiringi dengan rasa takut pada Allah, itu doa enggak sebenarnya? Misalnya, ya Allah kasih aku pacar ya Allah. Nah, gimana gitu? Apa? Bukan. Ini doa apa enggak sebenarnya? Kan Anda bilang tadi, inilah hakikat sebuah doa. Doa itu diiringi dengan pertama apa? Keinginan, ketakutan, cinta, tunduk dan pengagungan. Itulah doa. Sekarang misalnya ada orang doa, ya Allah kasih aku pacar ya Allah, gitu. Ya nggak doa itu bukan doa namanya, karena dia tidak diiringi dengan rasa takut pada Allah. Itu dosa, ya. Misalnya, ya Allah kasih aku mobil, ya Allah kasih, mintanya tuh sambil ketawa-ketawa, bercanda mintanya, itu bukan doa namanya. Tapi kalau orang serius dalam doa, dia pasti nyari waktu yang ketika doa itu mustajab, ya. Kapan aja waktu yang doa mustajab? Kapan aja? Apa? Ya, di antara adanya koma, sore, Jumat, turun hujan, ya, sholat tahajud, udah, sholat sunnah subuh, enggak. Ada yang satu lagi, da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi, ya kan? Jadi kalau ada yang merasa terzolimi, doakan aja orangnya. Jangan. Doa yang baik-baik lah, ya kan? Doa yang baik-baik. Doa yang orang terzolimi itu terkabul doanya, ya. Laisa bainaha wa bainahu hijab, ya. Tidak ada di antara dia dan Allah itu penghalang, hijab nggak ada. Kabul, ya, orang yang terzolimi. Nah, inilah doa, ya. Jadi doa harus diiringi dengan hal-hal ini, ya, semuanya. Kemudian wad doa nau'an, doa terbagi menjadi dua. Wad doa nau'an, doa terbagi menjadi dua. Yang pertama, doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Bukan masalah, ya, masalah. Kalau dalam bahasa Arab, masalah itu artinya soal, pertanyaan. Misalnya, ya tulab, hal indakum masalah, gitu. Apakah kalian punya soal, pertanyaan? Jadi masalah bukan masalah. Kalau masalah dalam bahasa Arab artinya muskilah. Indakan muskilah, nah, masalah, problem. Nah, gitu. Jadi kalau masalah dalam bahasa Arab artinya soal, pertanyaan. Indaka masalah, gitu. Jadi doa terbagi dua, ya. Doa ibadah dan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Fa doa ibadah, ya, doa ibadah adalah al-qiyam bi awamirillahi ta'ala, itu menegakkan perintah-perintah Allah. Tuh, menegakkan perintah-perintah Allah. Tuh doa ibadah. Iya.
seperti kasolah wasiyam wa nahwu dzalik, seperti sholat, puasa dan selainnya. Nah, itulah doa ibadah. Sholat, puasa dan selainnya. Jadi sholat, puasa, haji, umroh, zakat itu semua adalah doa, ya. Itu doa itu, tapi doa ibadah. Doa ibadah. Bukan doa masalah. Kalau doa masalah itu seperti doa pada umumnya, kita berdoa minta, ya. Yang ini Anda bacakan ya. Wa du'aul masalah, doa masalah huwa, ia adalah talab ma yanfa'ud da'i min jalb nafa' au kashfid dur. Ia adalah permintaan ya, ia adalah permintaan dari seorang yang berdoa untuk mendapatkan manfaat dan menolak keburukan. Nah, itulah doa masalah. Dari seorang yang berdoa untuk mendapatkan manfaat dan menolak keburukan. Mu'is. Oke. Ya. Nah, inilah doa masalah. Ini ya, perbedaan doa ibadah dengan doa masalah. Wahuma mutalaziman, dan keduanya saling mengharuskan. Keduanya saling mengharuskan, ya. Bentar lagi kena potong Ustaz Firman rambutnya. Enggak, bentar lagi razia katanya. Anda dengar gitu. Lagi razia. Iya, nggak tahu lah Ana. Nah ya, lagi ya. Maka keduanya saling mengharuskan. Fakullu du'ain ibadah mustalzim li du'ail masalah. Maka setiap doa ibadah itu mengharuskan doa masalah. Maka setiap doa ibadah itu mengharuskan doa masalah. Ya. Paham maksudnya di sini? Maka setiap doa ibadah ia mengharuskan doa masalah. Paham nggak, Muiz? Paham? Maksudnya, misalnya antum sholat, zakat, puasa, yang antum inginkan apa? Kebaikan kan? Antum doa di situ kan? Nah, maka dia mengandung doa masalah, sama aja. Gitu. Dan doa masalah itu terkandung padanya doa ibadah, ya sama aja, saling mengharuskan itu doa itu. Iya. Gak mesti angkat tangan, cuman kalau mau lebih kuat lagi angkat tangan, lebih kuat lagi. Karena doa itu punya kekuatan, doa. Ya. Bahkan doa itu bisa mengubah takdir. Ya. Doa itu bisa mengubah takdir. Misalnya, Adik ini diajal Laul Mahfud, ajal dia mati hari ini. Ya. Ini karena dia ini. Nah, ini contoh aja Adik, contoh. Ya. Tapi karena dia berdoa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, ya, berubah. Takdir tadi berubah. Jadi dia yang awalnya takdirnya meninggal, jadi cuman kecelakaan aja. Nah, itulah doa bisa merubah takdir. Paham? Itulah kekuatan doa itu. Jadi jangan sepele dengan doa. Ya, jangan menganggap enteng doa ini. Kuat.
Emang Lauhul Mahfuz itu nggak bisa berubah, ya. Itu sebelum kita diciptakan, Allah sudah menciptakan Lauhul Mahfuz, takdir kita, rezeki kita. Nah itu takdir tadi, ajal, rezeki, semuanya itu bisa berubah, tapi berubahnya bukan di Lauhul Mahfuz, berubahnya di Suhufil Malaikah, catatannya para malaikat. Dan perubahan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Paham sini? Kembali ke tadi, maka doa itu kuat, bisa merubah takdir, Nabi bilang. Makanya penting antum doa. Keluar rumah, mau sekolah, doa. Masuk kamar mandi, doa. Ya, keluar doa. Banyak doanya. Semua ada doa. Itulah perbedaan kita sama agama lain. Nah, ada. Itu bisa buat kita nggak jadi kecelakaan. Ya bisa aja. Kalau misalnya takdirnya emang gak ada apa-apa lah ya kan, yang minimal tuh dapat pahala ngikutin Nabi ini. Takdir apa? Mualak, bisa berubah. Ya. Kau tahu tuh? Kau tahu? Jadi takdir itu ada yang tetap dan ada yang berubah gitu. Yang bisa berubah itu di catatan para malaikat. Paham ya? Suhufil Malaikah. Dan sampai apa rambut? Jadi tadi udah paham tadi yang keduanya saling mengharuskan. Ada ya. Nah. Sekarang kita pindah ke istighotsah. Tadi kan doa, sekarang istighotsah. Apa itu istighotsah? Minta tolong, istighotsah. Ya. Minta tolong. Ya. Wal istighotsah talabul aun wa hiya a'ammu minal isti'anah. Istighotsah adalah meminta pertolongan dan ia lebih umum daripada isti'anah. Ya, lebih umum daripada isti'anah. Isti'anah atau isti'anah? Isti'anah atau isti'anah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kita bahas apa perbedaan isti'anah dengan istighotsah. Dua-duanya artinya sama minta tolong, tapi ada perbedaan. Dan di sini dikatakan bahwasanya istighotsah lebih umum daripada isti'anah. Ya, nanti kita bahas. Minggu depan, kapan ya kan? Nah. Ya. Kemudian waqad ajma'al ulama ala anna man da'a ghairallah aw istighatha bi fima la yaqdir alaihi illallah annahu musyrik. Maka ulama telah sepakat, ya, para ulama telah sepakat bahwasannya seseorang yang berdoa atau istighatsah kepada selain Allah terhadap perkara-perkara yang tidak ia mampu, maka ulama sepakat seseorang apabila ia berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah, meminta hal-hal yang tidak mampu, ya, maka ia adalah musyrik walaupun ia mengatakan la ilaha illallah, maka ia musyrik. Barasain Allah ya, bahwasanya seseorang yang berdoa dan beristighatsah kepada selain Allah terhadap hal-hal yang tidak mampu, misalnya dia minta hujan, ya, kepada selain Allah itu minta hujan, minta rezeki, minta apa lagi? Tak duit bisa lah, ya kan? Kalau anak minta sama orang tua anak, mampu orang tua anak gitu. Misalnya minta hujan, yang nggak mampu lah, yang di luar kemampuan manusia, ya, maka orang tersebut adalah musyrik.
walaupun ia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, walau shalla shoma hajja, ya, walaupun dia salat, zakat, haji, ya dia musyrik. Nah, dah. Jadi ini terakhir ya, terakhir. Berdoaul ghair, maka berdoa kepada selain Allah, wa su'alihi, dan meminta kepadanya, ya, kepada selain Allah, ma la yaqdiru alaihi, terhadap hal-hal yang tidak ia mampu, adalah sebuah ibadah. Itu ibadah, tapi ibadahnya syirik. Ya. Sawa kana talaban lisyafa'ah, sama saja apakah itu meminta syafaat, au jalban lil naf, atau meminta manfaat, au daf'an lid dar, atau menolak keburukan, maka itu adalah kesyirikan, ya, wal a'yadu billah. Dah. Tadi yang terakhir, maka berdoa kepada selain Allah dan meminta hal-hal yang tidak mampu, itu adalah bentuk ibadah, ya. Itu ibadah, minta itu. Nah, jadi ketika kita melakukan hal ini kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Ya. Dalilnya ada Tuhan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Itu dalilnya. Antum tahu lah ya artinya lah ya? Tahu ya? Tahu nggak novel artinya? Dalilnya itu artinya kan? Ya, Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang congkak, yang sombong terhadap beribadah padaku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya, dah. Ilahuna yakfirahuna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.